Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Tuberkulosis atau TB merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyebar dari suatu individu ke individu lain melalui transmisi udara atau yang biasa disebut droplet. Secara global, pada tahun 2016 terdapat sekitar 10,4 juta kasus TB dengan insiden 120 kasus per 100.000 penduduk. Pada tahun 2013, kasus TB di Indonesia 410.000 sampai 520.000 dengan jumlah kasus baru pada tahun 2017 sebesar 420.000 kasus. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan kasus TB memiliki tingkat kasus yang tinggi, yaitu yang pertama, pengobatannya relatif lama, adanya peningkatan infeksi HIV/AIDS, dan adanya penderita TB laten. Peran dokter keluarga dalam penata laksanaan TB sangat penting untuk tidak memandang pasien sebagai individu, melainkan sebagai keluarga yang penata laksanaannya secara holistik dan komprehensif. Oleh karena itu, konsep layanan dokter keluarga diharapkan dapat membantu dokter dalam memberikan tata laksana kepada pasien sehingga pengobatan TB dapat tuntas baik dari segi pencegahan komunitas sampai pada individu sebagai pasien TB. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pemeriksaan pada penderita TB pada dewasa. Kedua, bagaimana faktor risiko dari penderita TB pada dewasa. Ketiga, bagaimana interaksi keluarga pada penderita TB dewasa. Keempat, bagaimana dampak penyakit TB pada dewasa terhadap keluarga. Yang kelima, bagaimana pendekatan pengobatan keluarga pada penderita TB. Terus yang terakhir ada bagaimana pencegahan terhadap penyakit TB pada orang dewasa. Selanjutnya untuk tujuan itu dengan cara menjawab rumusan masalah yang sebelumnya telah dijelaskan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Cindy Astri. Sekarang kita akan membicarakan pemeriksaan pada pasien tuberkulosis dewasa. Pemeriksaan yang pertama adalah anamnesis. Anamnesis pada pasien tuberkulosis ini mengikuti kaidah Secret 7 dan Basic 4. Yang pertama dapat ditanyakan pada pasien adalah riwayat penyakitnya pada saat ini. Yang pertama mengenai lokasi. Biasanya pasien tuberkulosis mengeluhkan nyeri pada bagian dadanya dan juga disertai batuk-batuk ataupun keluhan pada bagian saluran pernafasannya. Kemudian seringkali untuk onset penyakit tuberkulosis ini tidak jelas. Namun biasanya pasien mengeluhkan kurang lebih 2 minggu mengenai gejalanya disertai dengan adanya keringat pada malam hari. Kemudian untuk kronologis dari pasien, biasanya pasien mendapatkan tuberkulosis ini melalui riwayat kontak ataupun transmisi dari pasien yang sebelumnya mengalami tuberkulosis. Mengenai kualitas hidup dari pasien bisa ditanyakan apakah tuberkulosis ini mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Mengenai kuantitas dari pasien, seringkali disertai dengan gejala yang terus-menerus muncul seperti batuk berdahak dan juga disertai darah, kemudian sesak nafas hingga kehilangan nafsu makan. Kemudian ada pun faktor pemberat dapat ditanyakan pada pasien apakah pasien sebelumnya memiliki penyakit yang dapat menurunkan imunnya seperti HIV ataupun diabetes mellitus sebagai faktor pemberat, dan untuk faktor peringannya dapat dikatakan pengobatan apa yang telah dilakukan oleh pasien. Apakah sebelumnya ia melakukan penata laksanaan dari tuberkulosis dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir mengenai gejala penyerta, seringkali ada gejala yang menyertai seperti batuk dengan dahak kental berwarna hijau, kemudian disertai dengan darah, sesak nafas, nyeri dada, kehilangan nafsu makan, hingga penurunan berat badan. Kemudian berlanjut pada Basic 4, untuk riwayat penyakit saat ini pasien telah ditanyakan mengenai Secret 7. Kemudian untuk riwayat penyakit terdahulu dapat ditanyakan apakah sebelumnya pasien pernah mengalami tuberkulosis sebelumnya, karena tuberkulosis ini memiliki probabilitas untuk terjadi kekambuhan. Bisa ditanyakan juga apakah pasien terdahulu pernah mengalami penyakit yang menurunkan imunnya seperti HIV ataupun DM yang dapat memperberat kondisinya. Kemudian untuk riwayat keluarga dapat ditanyakan apakah keluarga memiliki gejala yang sama atau apakah dari keluarga memiliki tuberkulosis sebelumnya. Selanjutnya untuk riwayat lingkungan sosial bisa ditanyakan apakah di lingkungan sosial pasien ini memiliki pencahayaan yang cukup, mengingat bahwa Mycobacterium tuberculosa ini merupakan bakteri yang rapuh apabila terkena sinar matahari. Baik, sekian untuk anamnesis. Pemeriksaan selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dirman Degus Paramarta Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik pada pasien TB. Jadi pemeriksaan awal pada keadaan umum pasien biasanya ditemukan konjungtiva mata atau kulit yang pucat akibat anemia, suhu demam subfebris, badan kurus dan atau berat badannya menurun. Pemeriksaan fisik pasien sering tidak menunjukkan suatu kelainan, terutama pada kasus-kasus dini atau yang sudah terinfiltrasi secara simptomatik. Pada TB paru lanjut dengan fibrosis yang luas, sering ditemukan atrofi pada retraksi otot-otot interkostal.
Bila TB mengenai pleura, sering terbentuk efisi pleura sehingga paru yang sakit akan terlihat tertinggal dalam pernafasan. Jadi dia itu akan menghasilkan perkusi dengan suara yang pekak, auskultasi akan menghasilkan suara lemah sampai tidak terdengar sama sekali. Dalam penampilan klinis TB sering asimptomatik dan penyakit baru dicurigai dengan didapatkannya kelainan radiologis dada pada pemeriksaan rutin atau uji tuberkulin yang positif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Adi Laksana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pemeriksaan penunjang tuberkulosis pada dewasa. Jadi, dalam kita menegakkan diagnosis tuberkulosis pada orang dewasa, tentunya diperlukan beberapa pemeriksaan penunjang. Di pemeriksaan penunjang yang pertama bisa dilakukan adalah tes tuberkulin. Jadi, tes ini bertujuan untuk memeriksa kemampuan reaksi persensitivitas tipe lambat yang mencerminkan potensi sistem imun seseorang, khususnya terhadap Mycobacterium tuberculosis. Pada seseorang belum terinfeksi, sistem imunitas seluler tentunya belum terangsang M tuberkulosis, maka tes tuberkulin hasilnya akan negatif. Sebaliknya, bila seorang pernah terinfeksi Mycobacterium tuberculosis dalam keadaan normal, sistem imun ini sudah terangsang secara efektif 3-8 minggu setelah infeksi primer dan tes tuberkulinnya akan positif. Pemeriksaan kedua bisa dilakukan foto ronsen paru. Pada foto ronsen paru memegang peranan penting karena berdasar letak, bentuk, luas, dan konsistensi kelainan dapat diduga adanya lesi tuberkulosis. Foto ronsen paru dapat menggambarkan secara objektif kelainan anatomik paru dan kelainan-kelainan bervariasi mulai dari bintik, kapur, garis, fibrotik, bercak infiltrat, penaikan trakea, kavitas, di mana kelainan-kelainan ini dapat berdiri sendiri atau ditemukan bersama-sama, yang dapat menandakan adanya tuberkulosis atau tidak. Pemeriksaan ketiga adalah pemeriksaan serologi. Berbeda dengan tes tuberkulin, tes serologi menilai sistem imunitas humoral atau SIH, khususnya kemampuan produksi antibodi dari kelas imunoglobulin G terhadap sebuah antigen dalam Mycobacterium tuberculosis. Bila seorang belum pernah terinfeksi Mycobacterium tuberculosis, SIH-nya belum diaktifkan, maka tes serologinya akan negatif. Sebaliknya, bila seorang sudah pernah terinfeksi M tuberculosis, SIH-nya sudah membentuk IgG, tentunya hasil tesnya akan menjadi positif. Pemeriksaan keempat bisa digunakan pemeriksaan bakteriologi, di mana pemeriksaan bakteriologi meliputi pemeriksaan dahak, sekret bronkus, dan bahan aspirasi cairan pleura. Yang dilakukan dalam pemeriksaan dahak antara lain pemeriksaan mikroskopis, kultur, dan tes resistensi. Semua suspek TB diperiksa 3 spesimen dalam dahak dalam waktu 2 hari, yaitu sewaktu, pagi, dan sewaktu. Dahak sewaktu adalah dahak yang dikeluarkan oleh penderita suspek TB saat pertama berkunjung ke pasienkes. Dahak pagi adalah dahak yang dikeluarkan di rumah setelah bangun tidur, kemudian pot dibawa dan diserahkan kepada petugas laboratorium pasienkes. Dahak sewaktu yang kedua adalah dahak yang dikeluarkan setelah penderita menyerahkan dahak pagi kepada petugas laboratorium. Jadi untuk interpretasi dari hasil pemeriksaan bakteriologi ini, yang pertama, jika tidak ditemukan BTA minimal 100 lapang pandang, hasilnya itu BTA negatif. Jika ditemukan 1-9 BTA dalam 108 pandang, dituliskan jumlah BTA yang ditemukan per 100 lapang pandang. Jika ditemukan 10-99 BTA dalam 108 pandang, artinya positif 1. Jika ditemukan 1-10 BTA dalam 1 lapang pandang, pemeriksaan minimal 50 lapang pandang, artinya positif 2. Lebih dari 10 BTA dalam 1 lapang pandang, pemeriksaan minimal 20 lapang pandang, artinya positif 3. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bisa dilanjutkan oleh kawan saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Aisma Anggiasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor risiko tuberkulosis pada dewasa. Jadi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tuberkulosis pada dewasa, yaitu yang pertama ada faktor sosial ekonomi. Jadi orang dengan pendidikan rendah atau tidak sekolah, tamat SD, itu tuh lebih rentan terkena TBC dibanding dengan orang yang pendidikannya tinggi. Lalu untuk yang kedua yaitu faktor kesehatan lingkungan. Orang yang tinggal dengan kesehatan lingkungan yang buruk lebih rentan terkena TBC dibandingkan dengan yang tinggal dengan kesehatan lingkungan yang baik. Yang ketiga ada faktor tindakan pencegahan TB. Orang yang melaksanakan tindak pencegahan TB yang baik seperti membuka jendela kamar tidur setelah bangun tidur, tidak berbagi alat makan dengan orang lain, dapat menurunkan risiko terkena TB daripada yang tidak melakukan tindakan pencegahan TB dengan baik.
Lalu yang keempat, ada faktor status gizi. Orang dengan status gizi buruk lebih rentan menderita TB dibanding dengan orang yang memiliki status gizi baik. Untuk yang kelima, ada faktor kontak dengan penderita TB. Jadi, orang yang memiliki riwayat kontak serumah dengan penderita TB dapat meningkatkan risiko terkena penyakit TB. Perkenalkan, nama saya Madisnar Adi Wijayanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang interaksi keluarga. Seperti yang kita ketahui, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan pengaruh terhadap kesembuhan pasien tuberkulosis. Salah satunya adalah dalam hal memberikan motivasi untuk meningkatkan kepatuhan dalam berobat. Seperti yang kita tahu bahwa pasien tuberkulosis diharuskan untuk mengkonsumsi obat dalam waktu yang lama, yaitu sekitar 6 hingga 8 bulan, sehingga akan meningkatkan kemungkinan pasien akan merasa bosan dan malas untuk mengkonsumsi obatnya kembali. Hal ini tentunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan pasien harus menjalani program pengobatan yang lebih lama dan dapat meningkatkan resiko penularan serta dapat meningkatkan kemungkinan resistensi terhadap obat. Disinilah peran keluarga dalam memberikan dukungan terhadap membantu pasien tuberkulosis untuk meningkatkan kecenderungan untuk berobat. Salah satunya adalah memberikan dukungan informasional terhadap harga diri penderita tuberkulosis dalam hal saling bertukar pikiran antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga lainnya. Dengan adanya pertukaran sudut pandang inilah yang akan memberikan informasi terkait pentingnya kesehatan bagi anggota keluarga sehingga dapat meningkatkan kecenderungan bagi pasien untuk patuh dalam berobat. Adapun hal kedua yang dapat dilakukan oleh seorang keluarga adalah dengan menjalankan program pengawasan minum obat atau PMO. Di sini program ini adalah program yang dapat membantu untuk memantau dan meningkatkan penderita tuberkulosis paru untuk meminum obat secara teratur sehingga tercapai pengobatan yang optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Niketut Putri Ella Pratiwi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penyakit tuberkulosis dewasa terhadap keluarga, yang mana merawat anggota keluarga yang mengalami suatu penyakit itu tentunya akan mengalami kondisi keluarga lainnya. Nah, yang mana di sini kita bahas tentang tuberkulosis paru pada orang dewasa. Nah, yang mana akan memberikan dampak negatif tentunya terhadap anggota keluarga lainnya, baik itu secara psikologis, fisik, dan juga sosial. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah dampak terhadap finansial atau dampak terhadap keuangan. Nah, beban terbesar dari keluarga itu sendiri adalah dalam hal pembiayaan tentunya, yang mana mencakup transportasi, perawatan, juga termasuk pengobatan, biaya kontrol, yang mana telah kita ketahui yang dibahas kali ini yakni tuberkulosis paru biasanya pada orang dewasa akan mengincar atau mengenai seseorang pada usia produktif kerja 15 sampai dengan 50 tahun, yang mana ini akan mengaruhi daripada kondisi finansial keluarga itu sendiri. Apabila si pasien tentunya tidak bisa bekerja, sehingga akan mengurangi pendapatan 20 sampai 30% keluarga itu sendiri. Yang kedua, yakni dampak secara emosional. Nah, dampak emosional di sini biasanya anggota keluarga lain akan memiliki dampak secara psikologis atau tekanan psikologis seperti marah, malu, putus asa, frustasi. Namun ini juga tergantung dari tingkat keparahan penyakit itu sendiri. Selanjutnya yakni terkait dengan dampak pada hubungan keluarga itu sendiri. Nah, penyakit yang diderita pasien ini tentunya akan memiliki dampak negatif terhadap hubungan anggota keluarga lain. Salah satu contohnya jika pasien memiliki pasangan, tentunya hubungan seksual akan terganggu. Selanjutnya yakni dampak sosial. Nah, dampak sosial ini dampak yang lumayan besar bagi anggota keluarga itu sendiri, karena yang mana kita telah ketahui bahwa tuberkulosis itu adalah salah satu penyakit menular. Tentunya anggota keluarga lain yang berada di satu wilayah itu sendiri atau merawat akan memiliki dampak negatif dari segi sosial. Mereka akan dikucilkan sehingga terjadi keterbatasan dalam pergaulan atau dalam kehidupan sosialnya. Karena anggota keluarga tersebut telah merawat pasien yang mengalami tuberkulosis. Nah, baik, jadi sekian dampak yang ditimbulkan dari penyakit tuberkulosis paru pada orang dewasa terhadap keluarganya. Baik, terima kasih. Saya Diki Pratnyana akan melanjutkan materi mengenai pendekatan pengobatan keluarga. Pada pasien tuberkulosis dewasa, intervensi yang dapat diberikan sebagai pengobatan keluarga itu dapat diberikan kepada yang pertama, kepada pasien atau patient-centered, di mana pada pasien ini dapat diberikan terapi non-farmakologis maupun farmakologis. Terapi non-farmakologis itu dapat berupa pemberian konseling dan edukasi mengenai yang pertama, pentingnya tipe pengobatan preventif dibandingkan kuratif. Yang kedua adalah
mengenai penyakit TB pada pasien. Kemudian yang ketiga adalah kontrol rutin sesuai jadwal. Dan yang keempat adalah efek samping yang mungkin timbul selama pengobatan. Yang kelima adalah pemeriksaan dahak kembali setelah 2 dan 4 bulan pengobatan, serta melakukan pemeriksaan ronsen toraks setelah pengobatan. Kemudian yang keenam adalah konsumsi makanan yang bergizi. Yang ketujuh adalah mengalihkan stres psikososial dengan hal-hal yang bersifat positif. Yang kedelapan adalah pentingnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dan yang kesembilan adalah pencegahan agar tidak terjadi komplikasi. Selain itu, dapat juga dilakukan pengobatan farmakologis. Itu dapat berupa pemberian obat anti tuberkulosis kombinasi dosis tetap atau OAT KDT atau OAT FDC. Kemudian pendekatan keluarga juga dapat diberikan kepada keluarga atau family focus, yaitu dapat berupa edukasi dan konseling mengenai yang pertama, penyakit TB itu sendiri pada pasien dan risiko penularannya kepada keluarga. Kemudian yang kedua adalah peran penting dari keluarga sendiri dalam memberikan dukungan serta pengawasan kepada pasien dalam rutinitas meminum obat. Yang ketiga adalah perlunya perhatian dukungan dari semua anggota keluarga terhadap perbaikan kondisi pasien. Kemudian yang keempat adalah deteksi dini kuman TB pada keluarga yang tinggal serumah dengan pasien. Dan yang kelima adalah pemberian imunisasi BCG untuk pencegahan penyakit TB kepada anggota keluarga pasien yang mungkin masih berusia 1 bulan. Kemudian yang ketiga juga dapat diberikan kepada komunitas atau community oriented. Dapat berupa edukasi dan konseling mengenai pencegahan dan penularan penyakit TB yang berdampak pada orang di sekitarnya dalam satu komunitas. Baik, nama saya Dimas Widiananda. Saya akan melanjutkan tentang pencegahan primer. Yang pertama ada promosi kesehatan, di mana penyuluhan dengan melibatkan masyarakat dan pasien dalam penyuluhan pengendalian infeksi, kemudian penyuluhan etika batuk, lalu penyuluhan pasien TB triase dilakukan untuk saluran cepat atau pemisahan, kemudian penyuluhan mendiagnosis TB yang cepat dan pengobatan, lalu melindungi pekerja perawat kesehatan serta memonitor praktek pengendalian infeksi. Lalu untuk yang kedua ada proteksi spesifik, di mana proteksi spesifik ini seperti vaksinasi BCG secara signifikan yang bisa mengurangi risiko terkena TB dan penggunaan alat pelindung diri atau APD di tempat kerja yang berpotensi memiliki risiko terkena TB. Lalu ada terapi antiretroviral atau ART untuk orang dengan HIV. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah aktivitas yang berhubungan dengan deteksi dini dan pengobatan. Fokus pencegahan dengan melakukan screening untuk mendeteksi penyakit pada fase awal. Pencegahan sekunder pada tuberkulosis dapat dilakukan dengan melakukan screening untuk penemuan kasus secara dini. Penanganan dan pengobatan segera dilakukan bila pasien menderita TB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anira Rima Aurelia. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait pencegahan tersier. Jadi tujuan dari pencegahan tersier ini untuk mengurangi kecacatan dan keterbatasan yang dilakukan oleh keluarga pasien. Pelaksanaan pencegahan tersier ini meliputi istirahat yang cukup, makan bergizi seimbang, mengatur pola tidur yang cukup, menjaga kebersihan diri, rumah dan lingkungan sekitar rumah, dan juga melakukan konseling kesehatan. Jadi menurut teori Friedman pada tahun 2010 disebutkan bahwa pencegahan tersier adalah level pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit sudah lanjut atau akhir periode patogenesis. Nah, khususnya pada studi proyek kali ini, pelaksanaan pencegahan tersier dari penularan tuberkulosis paru bisa dilakukan dengan melakukan konseling kesehatan, menyarankan olahraga teratur, menyarankan pasien untuk makan makanan dengan gizi seimbang, menyarankan pasien untuk menjaga imunitas tubuh, dan istirahat yang cukup. Pengetahuan keluarga terkait pencegahan paparan dari kuman tuberkulosis paru ini menjadi faktor utama untuk mencegah terjadinya kemungkinan penularan kuman ke orang lain dan keterbatasan kepada penderita. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Bagus Agung Arya Dharma. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari student project SGD 4. Jadi kesimpulannya, tuberkulosis merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TB ini dapat menyebar dari satu individu ke individu lain melalui transmisi udara atau yang biasa disebut droplet. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan kasus TB yang memiliki 3 tingkat kasus yang tinggi, yaitu waktu pengobatan yang relatif lama, adanya peningkatan infeksi HIV atau AIDS, dan adanya penderita TB laten.
Pencegahan TB dapat dilakukan dengan cara menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, perilaku etika batuk, peningkatan daya tahan tubuh, penanganan penyakit penyerta TB, dan penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB. Pada pasien dewasa dengan tuberkulosis, intervensi yang dilakukan sebagai pendekatan pengobatan keluarga dapat diberikan kepada pasien berupa non-farmakologi maupun farmakologi, keluarga dan konseling, maupun komunitas berupa edukasi dan konseling. Jadi untuk sarannya, dalam penanganan penyakit tuberkulosis diperlukan penanganan dan dukungan keluarga berbagai pihak sehingga tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat luas perlu memberi dukungan secara psikologis dan intervensi secara menyeluruh untuk pasien dan keluarga pasien agar dapat terhindar dari penyakit tuberkulosis. Sekian SP dari SGD 4, terima kasih. Baik, selanjutnya kami dari SGDA 4 akan mempresentasikan laporan BCS Puskesmas Gianyar 1. Perkenalkan, nama saya Nakutut Putri Lepatiwi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi, jumlah sumber daya manusia, dan juga beberapa tugas atau posisi daripada struktur organisasi itu sendiri. Nah, yang mana untuk Puskesmas 1 Gianyar terdiri dari 79 petugas yang terdiri dari kepala UPT, kepala TU, dokter umum, dokter gigi, lalu juga terdapat SKM, lalu terdapat perawat, lalu terdapat bidan, sanitarian, ahli gizi, tenaga farmasi, analis, staf penunjang administrasi, super ambulan, dan juga cleaning service. Nah, yang mana untuk di sini Puskesmas Gianyar 1 itu dipimpin oleh kepala UPT Puskesmas Gianyar 1 sendiri, lalu terdapat kepala tata usaha, dan juga terdapat jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini terdapat 3, yakni penanggung jawab dari UKM esensial, penanggung jawab UKM pengembangan, penanggung jawab UKP kefarmasian dan lab, serta terdapat juga penanggung jawab jaringan dan jejaring puskesmas. Nah, yang mana untuk kepala UPT Puskesmas itu sendiri adalah Dr. Ida Ayu Ratna, lalu kepala sub bagian tata usahanya itulah Mas Ida Ayu Eka, lalu untuk pengelolaan barangnya itu Mariatul Hikmah, dan sistem informasi dan perencanaannya adalah Dr. Gigi Ida Ayu Triani. Saya akan menjelaskan sistem pembiayaan puskesmas, di mana sistem pembiayaan puskesmas Gianyar 1 ini memiliki 2 sumber dana, di mana yang pertama ada dana APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara yang didapatkan melalui JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, dan BOK, Bantuan Operasional Kesehatan. Lalu yang kedua, ada dana APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, di mana dari APBD provinsi ini menerima berupa obat-obatan, makanan tambahan, atau yang sesuai dengan kondisi sekarang berupa COVID-19, itu bisa menerima APD. Lalu ada dari APBD kabupaten, di mana menerima pembiayaan kegiatan dan pembiayaan penggajian. Lalu untuk mekanisme pembiayaan layanan kesehatan, itu yang pertama adalah kegiatan dalam gedung menggunakan dana JKN, lalu kegiatan luar gedung untuk kegiatan promotif dan preventif itu menggunakan dana dari BOK, dan dana APBD itu berupa dana operasional dipergunakan untuk kebutuhan makan, minum, pasien, dan sebagainya. Lalu untuk mekanisme pembiayaan yang digunakan oleh pasien yang datang ke puskesmas, ini ada 3, yaitu yang pertama umum, BPJS, dan JKBN. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perencanaan. Mekanisme perencanaan dilakukan bersama dengan Dinas Kabupaten yang biasanya awal Juni sudah mulai dilakukan pembahasan kebutuhan, penyusunan anggaran, lalu dibahas RKA di bulan Oktober dan November. Lalu dievaluasi pada bulan Desember, selanjutnya akan ditetapkan sebagai Perda APBD dan dilaksanakan di awal tahun. Selain itu juga sudah dimulai perencanaan untuk tahun berikutnya, di mana diawali dengan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, dan ditetapkan perencanaan daerah. Dalam internal puskesmas terdapat penyusunan RUK yang disusun pada tahun 2020 dari bawah, yaitu dari user, pelaksana program yang sudah merencang dengan melihat situasi dan kondisi yang telah dijalani saat ini berupa masalah-masalah, kebutuhan masyarakat, usulan masyarakat, sehingga saat ini saat akhir tahun 2020 sudah rampung dan bisa dilaksanakan pada tahun 2021. Dilaksanakan juga mini lokakarya bulanan, ini juga sebagai bahan evaluasi baik program, manajemen, maupun pelayanan. Kemudian ada mini lokakarya triwulan, mini lokakarya lintas sektoral, di mana semua sektor yang dibutuhkan atau terlibat di bidang kesehatan diundang untuk membuat komitmen bersama
dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam bidang kesehatan maupun mendukung kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan. Selanjutnya, untuk pelaksanaan program sesuai RPK yang telah disusun, jadi dari RUK yang mendapat anggaran atau yang ada anggaran akan dimasukkan ke dalam RKA. RKA dilaksanakan kegiatannya dengan menjadwalkan kapan dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, lalu itu semua secara detail sesuai dengan RPK tiap bulan yang disusun masing-masing unit-unit layanan. Lalu terjadwal waktu, tempat, kegiatan, dan pelaksana kegiatan dibuat secara detail dan baik. Dan sudah terjadwal dari dua sisi, yaitu sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak lain yang terlibat agar tidak terjadi miskomunikasi. Lalu dibuat juga siklus Plan Do Check Action atau PDCA. Untuk terakhir, evaluasinya, manajemen adalah serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol untuk mencapai sasaran atau tujuan secara efektif dan efisien. Lalu ada tim manajemen puskesmas yang dapat berfungsi sebagai penanggung jawab manajemen mutu dan mutu di puskesmas. Yang terakhir, ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. Baik, saya Cindy Astri. Sekarang saya akan menjelaskan program wajib, pengembangan, dan penunjang yang ada di Puskesmas Gianyar 1 dan bagaimana penata laksanaan program tersebut. Program di Puskesmas Gianyar 1 dilakukan dengan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Apabila ditemukan kasus yang tidak dapat ditangani oleh Puskesmas, maka penata laksanaannya akan dilakukan pada proses perujukan. Seluruh program yang ada di Puskesmas Gianyar 1 memiliki penanggung jawabnya masing-masing terhadap seluruh kegiatan atau pelaksanaan program tersebut. Mengingat kondisi pandemi COVID-19 saat ini, penata laksanaan Puskesmas harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dan juga menyisipkan edukasi baik itu PHBS, lalu tidak untuk melakukan stigma pada pasien COVID dan juga penerapan dari new normal. Yang mana pada seluruh kegiatan puskesmas ini juga dilaksanakan dengan meliputi tracing dan juga pemantauan bagi pasien yang datang, baik dari riwayat bepergian ataupun riwayat kontak terhadap pasien COVID-19. Adapun program wajib dari Puskesmas Gianyar 1 meliputi pelayanan promosi kesehatan, UKS, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak keluarga berencana, pelayanan gizi, pencegahan dan pemberantasan penyakit atau P2P, serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat atau Perkesmas. Kemudian untuk program pengembangan dari Puskesmas Gianyar 1 meliputi usaha kesehatan gigi masyarakat, pelayanan lansia, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan olahraga atau Kesorga, upaya kesehatan kerja atau UKK, upaya kesehatan haji, upaya kesehatan indera, dan juga upaya kesehatan remaja. Sementara untuk program penunjang yang dilakukan di Puskesmas Gianyar 1 meliputi pelayanan umum, gigi dan mulut, gawat darurat, farmasi, kesehatan lansia, laboratorium, KIAKB, konseling terpadu, pelayanan anak, pelayanan tingkat kebidanan, pelayanan lokat, dan juga pelayanan imunisasi. Yang mana seluruh program tersebut akan diproses dan nantinya akan disesuaikan dengan indikatornya masing-masing. Untuk jumlah kunjungan di Puskesmas Gianyar 1 pada tahun 2019 dapat diperhatikan pada tabel sebagai berikut. Pada tahun 2019, jika dijumlahkan, terdapat 32.911 kunjungan. Apabila dirata-ratakan, maka setiap bulannya akan terdapat 2.743 kali kunjungan. Jika dicari per harinya, berdasarkan perhitungan hari kerja yaitu Senin hingga Sabtu, maka rata-rata kunjungan setiap harinya adalah 106 kunjungan. Adapun, kasus yang umumnya datang ke Puskesmas Gianyar 1 paling banyak adalah kasus akut nasofaringitis dengan jumlah kasus pada tahun 2019 sebanyak 1028, diikuti oleh disturbance in tooth eruption sebanyak 638 kasus, kemudian open wound, open other part of foot sebanyak 617 kasus. Untuk mengetahui 10 kasus teratas yang umumnya datang ke Puskesmas Gianyar 1 pada tahun 2019 dapat diperhatikan pada tabel berikut ini. Kemudian, untuk kasus yang dapat ditangani oleh Puskesmas menggunakan sistem JKN antara lain disesuaikan dengan Permenkes nomor 5 tahun 2014 tentang panduan praktik klinik di Vaskes tingkat pertama. Di sana terdapat 155 diagnosis non-spesialistik seperti abortus spontan komplit, anemia defisiensi besi, dermatitis, askariasis, dan sebagainya yang dapat diperhatikan pada gambar. Baik, selanjutnya adalah cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja Puskesmas. Jadi jumlah peserta BPJS di Puskesmas yang mendapatkan PBI atau penerima bantuan iuran pada tahun 2019 sebanyak 274.893 dan non PBI itu ada 137.282.000 orang. Baik, untuk selanjutnya pembiayaan pasien Puskesmas Gianyar 1. Pembiayaan pasien di Puskesmas Gianyar 1 ada 3 jenis,
yaitu JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib atau mandatori berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh pemerintah, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia adalah BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Kemudian untuk pembiayaan pasien yang kedua itu ada BK atau di mana dia ini merupakan program dari Gianyar itu sendiri, yaitu bantuan kesehatan. Kemudian program BK ini bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat berKTP Gianyar, namun dengan syarat ketika harus dilakukan rawat inap yang bersangkutan mau dirawat di kamar kelas 3. Kemudian yang terakhir ada pembayaran umum. Saya Diki Pratnyana akan melanjutkan materi mengenai rujukan oleh puskesmas ke rumah sakit. Untuk jumlah rujukannya sendiri, pasien yang dirujuk ke rumah sakit oleh puskesmas Gianyar 1 pada tahun 2019 itu diperkirakan berjumlah mencapai 20 pasien per harinya dalam kurun waktu 1 tahun dari bulan Januari hingga Desember tahun 2019, dengan jumlah tertinggi terdapat pada bulan Oktober. Untuk rinciannya sendiri dapat dilihat pada tampil di samping. Kemudian untuk kriteria rujukannya sendiri, itu puskesmas Gianyar 1 akan melakukan rujukan ke rumah sakit apabila terdapat pasien yang tidak mampu ditangani langsung oleh puskesmas atau yang dicurigai mengalami penyakit di luar 155 diagnosis non spesialistik yang disesuaikan dengan Permenkes nomor 5 tahun 2014 tentang panduan praktik klinik di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selanjutnya adalah mengenai kasus wabah dan penanganannya. Jadi 3 tahun terakhir, Puskesmas Gianyar 1 ini belum pernah mendapati adanya kasus wabah yang ditetapkan oleh Bupati Gianyar sebagai suatu kejadian luar biasa atau KLB di wilayah Puskesmas. Hanya ditemukan beberapa kali peningkatan kasus penyakit dalam kurun waktu tersebut, namun tidak ditetapkan sebagai suatu KLB oleh pemerintah setempat. Saat ini, hanya COVID-19 yang ditangani sebagai suatu kasus wabah yang juga telah ditetapkan sebagai suatu pandemi oleh pemerintah, di mana kasus pertama yang ditangani oleh Puskesmas Gianyar 1 itu terjadi pada bulan April tahun 2020. Untuk penanganannya sendiri, itu dilakukan oleh Puskesmas mengikuti pedoman pencegahan dan pengendalian mulai dari revisi pertama hingga kelima, yang perubahannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi terkini. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anila Rema. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang evaluasi hasil pelaksanaan program. Untuk soal yang pertama, apa saja yang menjadi indikator keberhasilan masing-masing program wajib di Puskesmas? Yang pertama, terdapat 12 SPM atau standar pelayanan minimal kesehatan PMK nomor 4 tahun 2019 yang harus terpenuhi, yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan ibu bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia sekolah, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan juga pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh atau virus HIV. Untuk soal nomor 2, cakupan pelaksanaan program-program wajib Puskesmas. Adapun cakupan pelaksanaan program-program wajib Puskesmas yang belum terpenuhi, yaitu target K1 berdasarkan data Pusdatin terlalu tinggi sehingga angka kunjungan atau pelayanan K1, pelayanan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir tidak mencapai target. Belum semua desa kelurahan memiliki pos bindu PTM sehingga cakupan screening usia 15-59 tahun masih rendah. Sebagian pasien ODGJ tidak menjalani pengobatan dan sudah melakukan kunjungan rumah namun belum menyasar ke semua sasaran. Masyarakat dengan risiko tinggi terinfeksi HIV masih enggan memeriksakan diri ke puskesmas sehingga dilakukan jemput bola untuk pemeriksaan dengan mobile VCT namun belum mencapai target yang ditetapkan. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya, program yang cakupannya masih di bawah target ada antenatal ibu hamil, itu angkanya 86,88. Kemudian pelayanan ibu bersalin angkanya 88,16. Kemudian pelayanan bayi baru lahir angkanya 92,07. Kemudian pelayanan balita angkanya 69,53. Lalu ada screening WNI usia 15-59 tahun, itu angkanya 19,40. Kemudian ada screening WNI usia di atas 60 tahun angkanya 73,18.
Kemudian ada pelayanan penderita hipertensi 73,23. Lalu ada pelayanan penderita diabetes mellitus 90,09. Kemudian ada pelayanan ODGJ 62,22. Lalu ada screening orang dengan risiko HIV angkanya 93,44. Lalu selanjutnya upaya yang dilakukan Puskesmas untuk memperbaiki cakupan program yang belum mencapai target. Yang pertama ada meningkatkan dan memperluas jangkauan kegiatan Posbindu PTM, lalu meningkatkan kegiatan kunjungan rumah pada pasien ODGJ, kemudian meningkatkan kegiatan mobile VCT. Baik, perkenalkan, nama saya Adi Laksana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang keempat, nomor 1. Jadi berapa jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas, berapa seks rasionya, bagaimana komposisi umur penduduknya. UPTD Puskesmas Gianyar 1 adalah puskesmas yang memegang wilayah kerja sebanyak 10 desa atau kelurahan. Dari 10 desa tersebut didapatkan jumlah total penduduk sebanyak 60.257 orang dengan jumlah kakak sebanyak 13.776. Dari data tersebut didapatkan persebaran jenis kelamin laki-laki sebanyak 29.588 orang dan perempuan sebanyak 30.669. Seks rasio dari wilayah kerja Puskesmas ini sebesar 96,475. Komposisi screening WNI usia 15-59 tahun dari target 100% terlaksana 19,40%, sedangkan WNI lebih dari 60 tahun terlaksana sebesar 73,18%. Rendahnya cakupan usia screening WNI usia 15-59 tahun diakibatkan karena belum semua desa atau kelurahan memiliki Posbindu PTM. Baik, selanjutnya, perkenalkan nama saya Bagus Agung Arya Dharma. Di sini saya akan menjelaskan gambaran jumlah kelahiran hidup, jumlah kematian ibu, jumlah kematian bayi, dan jumlah kematian anak balita UPT Kesmas Gianyar 1 tahun 2015-19. Jadi pada tahun 2015 untuk kelahiran hidupnya mencapai 843 dengan jumlah kematian ibunya 0 dan jumlah kematian bayinya 6, jumlah kematian anak balitanya 1. Kemudian pada tahun 2016 jumlah kelahiran hidup itu mencapai 870, jumlah kematian ibunya 2, kemudian jumlah kematian bayi 10, dan jumlah kematian anak balita 6. Kemudian pada tahun 2017 jumlah kelahiran hidup mencapai 852, kemudian jumlah kematian ibu mencapai 1, jumlah kematian bayi mencapai 8, dan jumlah kematian anak balita 1. Kemudian pada tahun 2018 jumlah kelahiran hidup mencapai 905, kemudian jumlah kematian ibunya 2, jumlah kematian bayi 6, dan jumlah kematian anak balita 6. Kemudian pada tahun 2019 jumlah kelahiran hidup mencapai 968, jumlah kematian ibu 0, jumlah kematian bayi 7, dan jumlah kematian anak balita 3. Kemudian lanjut 10 besar penyakit di Puskesmas Gianyar 1. Dengan urutan yang pertama yaitu akut nasofaringitis dengan kode J00 di mana jumlahnya itu 1028. Kemudian lanjut ke disturbance in tooth eruption dengan kode K00,6 dengan jumlah 638. Kemudian urutan ketiga open wound open other part of foot dengan kode 591,3, jumlahnya itu 617. Kemudian urutan keempat yaitu fever unspecified dengan kode R50,9 dengan jumlah 589, yaitu lanjut ke urutan kelima akut tonsillitis due to order specified organism dengan kode J02,8 dengan jumlah 549. Kemudian urutan ke-6 chronic apical periodontitis dengan kode K05,1 dengan jumlah 461. Kemudian urutan ke-7 pathological resorption of teeth dengan kode K03,3 dengan jumlah 440. Kemudian urutan ke-8 yaitu disturbance in tooth eruption dengan kode K00,6 dengan jumlah 344. Urutan ke-9 yaitu chronic apical periodontitis dengan urutan K04,5 dengan jumlah 234. Dan urutan ke-10 yaitu essential hypertension dengan kode I10 dengan jumlah 191.
Saya Nyoman Ayus Manggiasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proporsi balita yang mengalami malnutrisi pada wilayah kerja Puskesmas Gianyar 1. Nah, di sini saya sudah menampilkan tabel yang berisikan tentang proporsi malnutrisi pada balita periode bulan Agustus sampai Oktober 2020. Nah, Puskesmas Gianyar 1 ini mencakup 10 desa, yaitu Desa Gianyar, Desa Tulikup, Samplangan, Lebih, Abian Base, Desa Serongga, Desa Sidan, Desa Beng, Desa Temesi, dan Desa Tegal Tugu. Nah, untuk rincian dari masing-masing desa bisa dilihat pada tabel. Untuk keseluruhan, dari sasaran 9.087 balita, ditemukan 18 balita yang mengalami underweight dengan proporsi 0,20%, dan 83 balita yang mengalami stunting dengan proporsi 0,91%, serta 35 balita yang mengalami obesitas dengan proporsi 0,39%. Baik, sekian presentasi dari kelompok keempat. Terima kasih.